Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah duduknya kita di sini. Merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba dimudahkan dalam menjalankan perintah-perintahnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini kami mengajak kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, ketika sakit menjelang wafat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sempat menangis. Ketika ditanya, beliau berkata, "Aku menangis bukan karena memikirkan dunia, melainkan karena membayangkan jauhnya perjalanan menuju negeri akhirat. Aku harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tak tahu perjalananku ke surga tempat kenikmatan atau ke neraka tempat penderitaan." Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, aku merindukan pertemuan denganmu. Kiranya Engkau pun berkenan menerimaku. Segeralah pertemuan ini." Tak lama setelah itu, beliau pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini bukanlah akhir dari kehidupan yang sesungguhnya, karena akan ada kehidupan setelah kita meninggal dunia. Jika kehidupan dunia kita membutuhkan bekal, maka kehidupan setelah meninggal dunia pun kita membutuhkan yang namanya bekal. Jangan sampai hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kita hanya sibuk mencari bekal dunia sehingga lupa menyiapkan bekal setelah kita meninggal dunia. Mengejar dunia mati-matian hingga tiba-tiba meninggal dunia. Jangan sampai kita hanya memikirkan bagaimana hidup kita baik,
tapi lupa memikirkan bagaimana agar mati kita baik. Tentu saja dengan akhir hidup yang baik, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik setelah kematian tersebut. Hadirin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal, di antaranya karakter, agar kita menjalani kehidupan ini bukan hanya bekal dunia yang kita dapatkan, tetapi juga bekal akhirat pun kita dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita untuk mendapatkan bekal di dunia, juga bekal di akhirat nanti. Kalau kita sungguh-sungguh dalam mencari bekal dunia, maka seyogyanya kita pun bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bekal kita di akhirat. Kehidupan di dunia ini tidaklah sepanjang kehidupan di akhirat. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk mendapatkan bekal sebanyak-banyak di akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, dan itu dapat kita lakukan. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, kita mampu melakukan hal tersebut, segala aktivitas kita menjadi bekal bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yang ke-28 Al-Qasas ayat yang ke-77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kamu, berbuat baiklah kepada saudaramu, berbuat baiklah kepada orang di sekitarmu, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Wala tabghil fasada fil ardh. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci dan tidak suka terhadap orang yang membuat kerusakan. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa kita diperintahkan untuk mencari kehidupan di akhirat kelak, tetapi jangan sampai melupakan aktivitas kita di dunia. Hal tersebut dapat digambarkan bahwa kita bisa menomorsatukan akhirat, tetapi tidak bisa menomorduakan dunia. Dan ayat ini pun menjelaskan kepada kita bahwa kesuksesan seorang hamba dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah manakala dia mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Aktivitas dunia tapi nilainya akhirat. Aktivitas pekerjaan yang rutinitas sehari-hari menjadi bekal baginya di akhirat kelak. Inilah yang harus kita lakukan. Maka ada beberapa kiat yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan hal tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, dan harus kita miliki adalah al-fahmu, pemahaman kita, bahwa kita paham apa yang kita lakukan dan paham apa tujuan hidup kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan jin, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau orang sudah paham hidupnya untuk ibadah, pekerjaannya untuk ibadah, maka segala aktivitasnya adalah bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemahaman kita inilah yang harus kita perhatikan. Paham dalam agama kita, paham setiap perbuatan kita mengandung kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang harus kita lakukan dan miliki adalah at-ta'ah, taat. Dengan pemahaman yang kita miliki merupakan aktivitas dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja, aktivitas kita bekerja, ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar, ini merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aktivitas apapun yang kita lakukan merupakan kita niatkan dalam bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah setelah kita paham, kemudian kita melaksanakan pemahaman kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka aktivitas kita tersebut harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena aktivitas sebaik apapun, sehebat apapun dan sebesar apapun tanpa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka di mata Allah nilainya pun tidak akan berarti. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dan yang keempat adalah yang harus kita miliki dan kita dapatkan agar segala aktivitas kita bernilai ibadah dan menjadi bekal bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak adalah as-sabat. Apa itu? Yaitu kuat pendirian dalam melaksanakan apa yang kita lakukan tersebut. Pendirian kita teguh, istiqamah, konsisten melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini, yang mana dasarnya adalah pemahaman yang benar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam rangka beribadah kepadanya, dan kita lakukan secara terus-menerus sehingga akhir hayat kita pun dalam kondisi kita melakukan kebaikan tersebut. Inilah yang akan mengantarkan kita dalam kondisi mengakhiri kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah, dan ini merupakan harapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang kami bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menghendaki kita ingin mengakhiri kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali dalam rangka beribadah, berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah, dan berbuat baik dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk menjalani kehidupan ini sehingga kita mendapatkan bekal dunia kita juga bekal di akhirat kita nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa. Amma kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 4 hal yang harus kita dapatkan dan menjadi karakter hidup kita agar kita menjadikan hidup kita ini sebagai ladang untuk mendapatkan bekal di akhirat nanti. Yang pertama, dengan pemahaman yang kita miliki, pemahaman yang benar, apa tujuan hidup kita, apa gunanya kita menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, kita pahami dengan benar, maka ini jadi modal bagi kita. Yang kedua adalah kita menjalankan pemahaman kita tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dengan ikhlas karena kita beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, kita istiqamah, teguh pendirian kita dalam menjalankan apa yang menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Di akhir khutbah yang kedua ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan sisa umur hidup kita di dunia ini menjadi sisa umur yang terbaik bagi kita, sehingga kita pun mampu mengakhiri kehidupan ini dengan akhir yang baik, dengan husnul khatimah, dan kita pun akan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qaribun mujib da'wat.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة